Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat malam hari ini. Kita percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Hidup kita ini bergantung dan berharap kepada Yesus Tuhan Allah yang besar. Dan salah satu bukti bahwa kita bergantung dan berharap serta berserah kepada Allah dengan kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidup kita. Dan mari kita lihat, malam hari ini saya akan membahas tentang satu judul, yaitu mengalah bukan berarti kalah, dimana kita akan lihat bahwa dalam Kejadian 13 ayat 9 kita baca ayat ini bagaimana Abraham dan Lot berpisah. Firman Tuhan berkata, bukankah ke seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita sering mendengar kisah ini. Bagaimana perpisahan antara Abraham dan Lot sebagai keponakannya. Dan kita juga melihat bahwa sampai pada titik di mana Abraham dan Lot akan berpisah, Abraham sudah menerima janji Allah bahwa dia diberkati luar biasa. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, bagian ternak, bahkan harta benda dari Abraham dan Lot semakin bertambah-tambah. Dan kita tahu kisah ini menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permusuhan, perselisihan antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala dari Lot. Sehingga Abraham sebagai paman, sebagai orang yang lebih tua, berkata kepada Lot, dan Abraham mengambil satu tindakan yang luar biasa bijaksana, yaitu dia bersedia mengalah dan memberi kesempatan kepada Lot yang adalah keponakannya itu untuk memilih lahan atau area yang dia akan tempati, supaya tidak menimbulkan perselisihan lagi antara gembala Abraham dan Lot. Maka Abraham memberikan satu statement kepada Lot yang kita baca tadi dalam Kejadian 13 ayat 9. Seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Silakan pilih. Pisahkan dirimu daripadaku. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Betapa luar biasanya sikap seorang Abraham yang mengalah kepada keponakannya sendiri. Dan Lot sebagai seorang yang lebih muda melihat pemandangan sekelilingnya dan melihat bahwa area yang lebih hijau, area yang lebih baik, area yang penuh air dan luar biasa indah menurut pemandangan dari Lot, yaitu lembah Yordan yang kelihatannya menjanjikan dan luar biasa baik menurut pemandangan manusia, dipilih oleh Lot untuk menjadi tempat tinggalnya. Dan Abraham sesuai janjinya, kalau Lot ke kanan, dia ke kiri. Lot ke kiri, dia ke kanan. Mengambil wilayah yang terpisah. Dan pada akhir cerita ini kita melihat, justru yang dalam pemandangan manusia itu baik, malah menyebabkan kehancuran. Akhir hidup dari keluarga Lot juga hancur, habis harta bendanya. Karena kota Sodom dan Gomora dihanguskan dengan api dan belerang. Sebaliknya kita melihat bagaimana kehidupan Abraham yang makin dan terus diberkati Tuhan. Kita melihat dari kisah ini bahwa sikap mengalah dari Abraham itu bukan berarti kalah. Karena kita harus menyadari satu hal, bahwa Allah turut campur tangan di dalam segala perkara. Dan campur tangan Tuhan ini akan semakin nyata, semakin luar biasa tercurah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan hidupnya sebagai hidup yang bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Memang tidak gampang untuk mengalah, karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suka menang sendiri, alias tidak mau mengalah. Bagi orang-orang seperti itu, mengalah ini hal yang memalukan. Mereka mungkin merasa mengalah itu hal yang memalukan karena dianggap kalah, karena dianggap tidak mampu, bahkan diremehkan, disepelekan, direndahkan oleh orang lain. Tapi malam hari ini kita belajar satu perkara, mengalah bukan berarti kalah.
Mengalah adalah salah satu bentuk sikap untuk merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Artinya, tindakan mengalah itu menunjukkan satu tindakan yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan itu bukan satu kegagalan. Karena mengalah dalam arti yang benar adalah bagaimana kita menyerahkan kelangsungan hidup kita ini kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita egois, mementingkan diri kita sendiri, maka kita bisa lihat hasilnya. Yang sering terjadi di tengah hubungan kita dengan sesama manusia, saat kita tidak mau mengalah sedikit saja, maka yang terjadi adalah perselisihan, percekcokan, pertengkaran. Contohnya kalau kita mengemudi di jalan raya, di mana kita melihat, begitu banyaknya kendaraan yang saling menyerobot ke kanan ke kiri. Mungkin sepeda motor yang begitu banyaknya menyerobot ke kanan ke kiri. Mobil juga begitu. Dan kalau ada orang yang tidak mau mengalah, yang terjadi sudah bisa diduga. Maka akan terjadi serempetan, terjadi tabrakan, terjadi kecelakaan. Dan ini semua diakibatkan oleh sikap yang tidak mau mengalah. Dan akhirnya terjadi percekcokan, pertengkaran, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Tidak mau mengalah. Dalam firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang masih sering mengutamakan diri, menonjolkan ego, tidak mau mengalah. Malam hari ini firman Tuhan berkata, mengalah tidak berarti kalah. Mengalah berarti mengizinkan Tuhan bekerja. Mengalah berarti kita belajar supaya karakter rohani kita dibentuk oleh Tuhan untuk pada waktunya kita menerima janji Allah yang luar biasa. Mari kita akan baca ayat yang terakhir. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3b sampai ke 4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini adalah firman kebenaran yang kita dengar malam hari ini. Bagaimana hidup kita adalah hidup untuk melayani Tuhan. Dan bagaimana hidup kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Selain kita mencontoh dan meneladani Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan yang hidup, di mana Dia melayani bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kita belajar untuk kita rendah hati. Kita belajar untuk menganggap yang lain lebih utama. Kita belajar untuk memperhatikan apa yang orang lain butuhkan. Jangan semua kembali kepada diri kita. Tuhan melihat hati kita. Saat kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan, mengalah bukan berarti kalah. Mari praktekkan dalam hidup kita. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat-berkat yang tidak kita duga sebelumnya, Tuhan akan berikan dalam hidup kita, dan hidup kita semakin diberkati Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan kita akan merasakan sukacita surgawi terjadi. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.